Langit senja memerah, melukis hati yang perlahan terbakar. Arga menatap tajam seorang gadis di ujung taman sekolah, namanya Nadine. Rambut panjangnya tergerai di punggung, dan senyum manis yang ia berikan pada teman-temannya membuat Arga terpaku. Itu adalah pertama kalinya ia merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Perasaan itu tumbuh tanpa peringatan, merayap ke dalam hatinya. Sejak hari itu, Arga mulai memperhatikan Nadine. Tidak dengan cara mencolok, tetapi diam-diam. Ia mencatat setiap detail kecil tentangnya. Bagaimana Nadine menyisir rambutnya, bagaimana ia tertawa, dan bagaimana ia berbicara dengan guru di kelas. Semuanya terasa seperti harmoni yang tak bisa diabaikan. Namun, Arga bukan tipe yang berani. Ia memilih untuk menyimpan perasaan itu, berharap suatu hari keberanian akan datang. Namun, hari berganti tahun, dan perasaan itu tetap ada. Seperti buku yang tertutup rapat, ia tidak pernah membuka hatinya kepada siapapun kecuali Nadine. 8 tahun telah berlalu sejak masa sekolah itu. Arga kini bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Ia telah membangun karir yang cukup sukses, tetapi satu hal masih menghantuinya, Nadine. Meskipun mereka tidak bertemu sejak kelulusan, bayangan Nadine masih hidup di hati Arga. Suatu hari, saat berjalan di sebuah pusat perbelanjaan, ia melihat sosok yang sangat familiar, Nadine. Ia masih seperti yang diingatnya, dengan senyum yang bisa membuat dunia Arga berhenti sejenak. Namun kali ini ada yang berbeda. Nadine tidak sendirian. Ia bersama seorang pria. Pria itu memeluk Nadine dengan erat, gerakannya penuh keakraban. Hati Arga terasa hancur, namun ia tak bisa mengalihkan pandangan. Seolah dunia memaksanya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Arga, suara lembut membangunkannya dari lamunan. Nadine berdiri di depannya, tersenyum hangat. Benar kamu ya? Arga mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa berat. Iya, ini aku. Lama tidak bertemu ya. Mereka berbincang sebentar, mengenang masa lalu. Nadine memperkenalkan pria di sampingnya sebagai Adrian, tunangannya. Kata itu menusuk hati Arga seperti pisau tajam. Namun ia menyembunyikan rasa sakit itu dengan senyuman. Setelah pertemuan itu, Arga tidak bisa berhenti memikirkan Nadine. Kenangan masa lalu muncul satu persatu, menghantui malam-malamnya. Ia teringat saat-saat ia hampir mengungkapkan perasaannya, hanya untuk menahan diri karena takut ditolak. Ia bertanya-tanya, bagaimana jika ia lebih berani dulu? Apakah ceritanya akan berbeda? Arga mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan ini harus dilupakan. Nadine bahagia bersama Adrian, dan itu seharusnya cukup baginya. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat perasaan itu menghantuinya. Suatu malam, Arga memutuskan untuk menulis surat. Ia tidak tahu apakah ia akan memberikannya kepada Nadine, tetapi ia merasa perlu mengungkapkan semua yang telah ia pendam selama 8 tahun terakhir. Surat itu menjadi tempat untuk mencurahkan setiap emosi yang ia rasakan. Dalam surat itu, ia menulis, Nadine, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku sudah menyimpan perasaan ini terlalu lama. Aku mencintaimu sejak kita masih di sekolah. Setiap senyuman, setiap kata dari mulutmu, semuanya membuatku semakin jatuh. Aku tidak pernah memiliki keberanian untuk mengatakannya, dan sekarang aku tahu bahwa aku terlambat. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu berharap kamu bahagia, meskipun itu bukan denganku. Beberapa minggu kemudian, Nadine menghubungi Arga untuk memintanya bertemu. Ia bilang ingin membicarakan sesuatu yang penting. Arga ragu, tetapi ia tidak bisa menolak kesempatan untuk bertemu Nadine lagi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang. Nadine terlihat cantik seperti biasa, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Arga merasa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Arga, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, kata Nadine tiba-tiba. Terima kasih untuk apa? Tanya Arga bingung. Untuk selalu ada di sana. Aku tahu mungkin aku tidak pernah menyadarinya, tetapi kamu selalu memperhatikanku, bukan? Kata-kata jujur. Iya, Nadine. Aku selalu ada untukmu, bahkan dari kejauhan. Aku selalu berharap kamu bahagia, meskipun itu bukan denganku. Mata Nadine berkilau dengan air mata. Arga, aku senang kamu mengatakan itu. Tapi,
Aku sudah memilih Adrian. Aku harap kamu bisa mengerti. Hati Arga hancur, tetapi ia tahu ia harus melepaskan Nadine. Cinta sejati adalah tentang kebahagiaan orang yang kamu cintai, meskipun itu berarti kamu bukan bagian dari kebahagiaan itu. Arga pulang malam itu dengan hati yang berat tetapi perasaan lega. Ia merasa seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Meskipun sakit, ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Beberapa bulan kemudian, ia menerima undangan pernikahan Nadine dan Adrian. Dengan hati yang lebih tenang, ia memutuskan untuk hadir. Di sana, ia melihat Nadine berjalan di altar dengan senyum yang begitu tulus. Arga tahu ia telah mengambil keputusan yang benar untuk melepaskannya. Setelah pernikahan itu, Arga mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk mengejar mimpi yang selama ini ia tunda. Ia percaya bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Kadang cinta sejati adalah tentang melepaskan. Waktu berlalu, dan Arga perlahan belajar untuk membuka hatinya kepada orang baru. Suatu hari, ia bertemu seorang wanita bernama Karin di sebuah konferensi arsitektur. Ia berbeda dari Nadine, tetapi membawa kedamaian yang sama. Karin adalah seorang desainer interior, cerdas, dan penuh antusiasme. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga mimpi masa depan. Arga merasa bahwa mungkin ini adalah awal yang baru baginya. Dalam hatinya, Arga berbisik, "Terima kasih Nadine, telah menjadi bagian dari ceritaku. Sekarang aku siap menulis cerita yang baru."